Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kami kelompok 2 akan mempresentasikan tentang teori pembangunan ekonomi 1 untuk memenuhi tugas mata kuliah ekonomi perencanaan pembangunan dan wilayah. Perkenalkan nama anggota kelompok 2 yaitu Hatifan Khulwas Surur, Lailatul Rohmah, Muhammad Ulul Albab, dan Novita Sasadila Maulida. Nah, kali ini kita akan membahas tentang teori pembangunan ekonomi Adam Smith, teori pembangunan ekonomi Ricardian, Malthus, dan Mill, teori pembangunan ekonomi klasik, teori pembangunan ekonomi Marxis, teori pembangunan ekonomi Schumpeter, teori pembangunan ekonomi Keynes, dan tahap-tahap pertumbuhan ekonomi menurut Rostow. Pada part pertama, kita akan mempelajari tentang teori pembangunan ekonomi Adam Smith. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Lailatul Rohmah, NIM 124021939197. Pada kesempatan kali ini, di sini saya akan menjelaskan mengenai teori pembangunan yang dicetuskan oleh Adam Smith. Sebelumnya yaitu perekonomian ini terus mengalami perkembangan dari masa ke masa dan ada banyak faktor yang mempengaruhi perkembangan serta perubahan dalam ekonomi. Faktor inilah yang kadang menjadi kendala dalam menciptakan suatu perekonomian yang lebih bagus. Kita akan masuk pada teori yang dicetuskan oleh Adam Smith. Siapa sih yang nggak tahu Adam Smith itu? Ya, dia adalah bapak ekonom. Dan dia juga terkenal dengan karyanya yang berjudul An Inquiry in the Nature of Cause of the Wealth of Nation pada tahun 1776. Dan dalam karyanya tersebut dia membagi teori pembangunan menjadi 5. Yang pertama yaitu adalah hukum alam. Adam Smith beranggapan bahwa manusia itu adalah hakim bagi dirinya sendiri. Mengapa? Karena dia adalah yang paling tahu tentang kepentingannya sendiri dan dia bebas mengejar sesuatu yang dia inginkan. Apabila setiap orang dibiarkan bebas, maka dia akan sekuat tenaga untuk mencapai suatu kesejahteraan dia sendiri. Yang kedua, teori pembagian kerja. Permulaan teori pertumbuhan Smith ini adalah pembagian kerja sebagai cara untuk meningkatkan suatu produktivitas tenaga kerja. Pembagian kerja ini sendiri dibatasi oleh luasnya pasar. Apabila pasar luas, maka pembagian tenaga kerja yang dibutuhkan juga akan luas. Tetapi jika kondisi pasar itu lebih kecil, maka pembagian tenaga kerja juga akan lebih kecil. Sehingga di sini luas atau tidaknya pasar akan mempengaruhi apa itu yang namanya pembagian kerja. Teori yang ketiga menurut Adam Smith yaitu proses pemukulan modal. Dia menekankan bahwasanya pemukulan modal harus dilakukan terlebih dahulu daripada pembagian kerja. Mengapa? Karena Adam Smith ini menganggap bahwa pemukulan modal adalah syarat untuk syarat mutlak bagi pembangunan ekonomi. Dengan begitu, permasalahan pembangunan ekonomi secara luas adalah kemampuan manusia untuk lebih banyak menabung serta menanamkan modal. Dan begitu, tingkat investasi akan ditentukan oleh tingkat tabungan dan penanaman modal yang sepenuhnya diinvestasikan. Yang keempat, teori pembangunan oleh Adam Smith adalah agen pertumbuhan. Adam Smith membagi agen pertumbuhan menjadi 3. Yang pertama yaitu petani, yang kedua ada produsen, serta yang ketiga ada pengusaha. Adanya perdagangan bebas serta persaingan mendorong 3 agen tadi
untuk memperluas pasarnya, yang kemudian dapat memungkinkan adanya suatu pembangunan ekonomi. Dan teori yang terakhir yang dicetuskan Adam Smith adalah proses pertumbuhan. Menurut Adam Smith, proses pertumbuhan suatu ekonomi dalam pembangunan ekonomi adalah kumulatif atau menggumpal. Jika kemakmuran timbul akibat dari kemajuan di bidang pertanian, industri, manufaktur, dan perniagaan, maka kemakmuran itu akan mengarah pada pembukaan modal, kemajuan teknologi, produk yang meningkat setelah pasar luas, dan masih lain dan yang lainnya. Namun, di suatu sisi, naiknya suatu produktivitas akan menyebabkan upah naik dan akumulasi kapital. Namun, keberadaan sumber daya skala terbatas sehingga akan menyebabkan keuntungan menurun akibat dari hukum penambahan hasil yang semakin berkurang. Teori pembangunan yang telah dicetuskan oleh Adam Smith ini memiliki suatu kebenaran yang terbatas jika diterapkan pada negara berkembang. Mengapa? Karena asumsi politis, sosial, serta kelembagaan yang menjadi dasar dalam teori ini tidak dapat diterapkan pada negara terbelakang. Contohnya seperti pasar bebas. Dalam negara terbelakang dia tidak bisa diterapkan karena suatu pasar bebas telah mengabaikan dan memperluas jurang kemiskinan di negara terbelakang itu sendiri. Sehingga pembangunan di negara terbelakang harus memiliki campur tangan dari pemerintah daripada dia menggunakan kebijakan pasar bebas. Namun perlu diketahui bahwasanya 3 aktor yang telah dicetuskan oleh Adam Smith tadi, yaitu petani, produsen, serta pengusaha ini dapat menolong pengembangan perekonomian, yaitu dengan cara meningkatkan produktivitas dalam bidangnya masing-masing. Selain itu, anggapan Smith mengenai tabungan seperti yang saya jelaskan di atas dapat membentuk modal di suatu negara terbelakang. Pada part kedua, kita akan mempelajari tentang teori pembangunan ekonomi Ricardian, Malthus, dan Mill. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wahab. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori David Ricardo. 3 golongan masyarakat menurut David Ricardo dalam masyarakat ekonomi antara lain. Yang pertama adalah golongan kapitalis. Golongan kapitalis adalah golongan yang memimpin produksi dan memegang peranan penting karena golongan ini selalu mencari keuntungan dan menginvestasikan kembali pendapatannya dalam bentuk akumulasi kapital sehingga pendapatan nasional naik. Yang kedua adalah golongan buruh. Golongan yang pada umumnya bergantung pada kapitalis dan golongan ini merupakan golongan yang terbesar dalam masyarakat. Yang ketiga adalah golongan tuan tanah. Golongan yang hanya menerima sewa dari golongan kapitalis atas areal tanah yang disewakan. Golongan tuan tanah ini mereka hanya memikirkan sewa saja dari golongan kapital atas areal tanah yang disewakan. David Ricardo mengatakan bahwa bila jumlah penduduk bertambah terus, akumulasi kapital terus-menerus terjadi, maka tanah yang subur menjadi kurang jumlahnya atau semakin langka. Kelemahan teori David Ricardo adalah yang pertama, tidak dimasukkan adanya perkembangan teknologi. Yang kedua, tidak dimasukkan adanya faktor substitusi. Jadi pada teori ini hanya menentukan peran sektor pertanian di mana tanah merupakan faktor pembatas bagi distributor income. Hal ini lebih cocok pada negara yang sedang berkembang. Yang kedua adalah teori Malthus. Menurut Malthus, proses pembangunan ekonomi adalah suatu turunan aktivitas ekonomi, lebih daripada sekedar lancar tidaknya aktivitas ekonomi. Dalam teorinya, Malthus tidak menggambarkan adanya gerakan perekonomian menuju keadaan stasioner
melainkan adanya kemerosotan beberapa kali sebelum mencapai tingkat tertinggi dari pembangunan. Malthus memiliki beberapa saran untuk meningkatkan bangunan ekonomi, antara lain yang pertama adalah meningkatkan faktor ekonomi. Yang kedua adalah meningkatkan faktor non-ekonomi seperti pendidikan, standar moral, kebiasaan bekerja keras, administrasi yang baik, dan hukum yang efisien. Yang ketiga adalah teori Mill. Mill menganggap pembangunan ekonomi sebagai fungsi dari tanah, tenaga kerja, dan modal sementara tanah. Tenaga kerja ada dua faktor produksi yang asli. Modal adalah persediaan yang dikumpulkan dari produk-produk tenaga kerja sebelumnya. Lalu akumulasi modal merupakan fungsi untuk memelihara dan meningkatkan kemampuan produksi masyarakat. Penerapan teori Mill pada negara berkembang. Pandangan Mill mengenai akumulasi modal, hasil yang semakin berkurang, pertumbuhan penduduk, dan peranan terbatas pemerintah dapat diterapkan di negara terbelakang. Laju akumulasi modal dapat ditingkatkan dengan meningkatkan sisa hasil usaha dengan memperkuat kecenderungan menabung. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada part ketiga, kita akan mempelajari tentang teori pembangunan ekonomi klasik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hatifan Kulwasurur. Saya akan melanjutkan materi yaitu tentang teori pembangunan ekonomi klasik. Teori klasik muncul pada akhir abad ke-18 dan permulaan abad ke-19, yaitu pada masa revolusi industri, di mana suasana waktu itu merupakan awal bagi adanya perkembangan ekonomi. Pada waktu itu, sistem liberal sedang merajalela dan menurut aliran klasik ekonomi liberal itu disebabkan oleh adanya pacuan antara kemajuan teknologi dan perkembangan jumlah penduduk. Mula-mula kemajuan teknologi lebih cepat dari pertambahan jumlah penduduk, tetapi akhirnya terjadi sebaliknya dan perekonomian akan mengalami kemacetan. Menurut teori ini, meningkatnya tingkat keuntungan akan mendorong perkembangan investasi, dan investasi atau pembentukan kapital akan menambah volume persediaan kapital atau capital stock. Keadaan ini akan memajukan tingkat teknologi dan memperbesar jumlah barang yang beredar sehingga tingkat upah naik, yang berarti meningkatnya tingkat kemakmuran penduduk. Tingkat kemakmuran akan mendorong bertambahnya jumlah penduduk, sehingga mengakibatkan berlakunya hukum pertambahan hasil yang semakin berkurang. Gagasan-gagasan Adam Smith, David Ricardo, dan Thomas Robert Malthus menunjukkan bahwa para pemikir mazhab klasik menganut pandangan yang luas tentang kegiatan ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Pada part keempat, kita akan mempelajari teori pembangunan ekonomi Marxis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi berikutnya, yaitu pada sebab E, kita akan mengenal tentang teori pembangunan ekonomi Marxis. Marxisme adalah sebuah paham yang mengikuti pandangan-pandangan dari Karl Marx. Karl Marx menyusun sebuah teori besar yang berkaitan dengan sistem ekonomi, sistem sosial, dan sistem politik. Pengikut teori ini disebut sebagai Marxis. Teori ini merupakan dasar teori komunisme modern. Teori ini tertuang dalam buku Manifesto Komunis yang dibuat oleh Marx dan sahabatnya. Friedrich Engels merupakan bentuk proses Marx terhadap paham kapitalisme. Ia menganggap bahwa kaum kapital mengumpulkan uang dengan mengorbankan kaum proletar. Kondisi kaum proletar sangat menyedihkan karena dipaksa bekerja berjam-jam dengan upah minimum, sementara hasil keringat mereka sendiri dinikmati oleh kaum kapital. Banyak kaum proletar yang harus hidup di daerah pinggiran dan kumuh. Marx berpendapat bahwa masalah ini timbul karena adanya kepemilikan pribadi dan penguasaan kekayaan yang didominasi orang-orang kaya. Untuk kesejahteraan kaum proletar, Marx berpendapat bahwa paham kapitalisme diganti dengan paham komunisme.
Bila kondisi ini terus dibiarkan, menurut Marx, kaum proletar akan memberontak dan menuntut keadilan. Itulah dasar dari Marxisme. Pada part kelima ini, kita akan mempelajari tentang teori pembangunan ekonomi komputer. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai teori pembangunan yang dicetuskan oleh Schumpeter. Teori Joseph Alois Schumpeter ini pertama kali dicetuskan beliau pada tahun 1911 dalam bukunya yang berjudul Theory of Economic Development. Menurut Schumpeter ini, pembangunan adalah perubahan yang spontan dan terputus-putus pada arus sirkuler. Arus sirkuler ini sendiri adalah perekonomian persaingan sempurna yang berada dalam keseimbangan mantap, di mana dalam arus sirkuler ini tidak ada suatu laba, tidak ada suku bunga, tidak ada tabungan, tidak ada investasi, dan tidak ada pengangguran yang terpaksa. Menurut Schumpeter ini, unsur utama dari pembangunan adalah suatu usaha untuk melakukan kombinasi baru di dalamnya, di mana terkandung berbagai kemungkinan yang ada dalam keadaan yang mantap. Kombinasi inilah menurut Schumpeter adalah inovasi. Dan Schumpeter sendiri memberikan inovator atau orang yang berinovasi tidak hanya kepada kapitalis atau hanya pemegang katakanlah orang pemegang dana, tetapi kepada pengusaha. Pengusaha di sini bukanlah orang yang menyediakan dana, tetapi dia adalah orang yang mengatur pemakaian dari dana tersebut. Model dari Schumpeter pada pemutusan arus sirkuler yaitu berawal dari atau melalui proses inovasi dalam wujud produk baru oleh pengusaha guna memperoleh suatu laba. Dalam rangka memutus arus sirkuler ini, para pengusaha dibiayai dengan perluasan kredit bank. Jika suatu inovasi baru berhasil serta memberikan keuntungan, maka pengusaha lain akan mengikuti inovasi yang telah ada, atau mereka dapat terangsang oleh inovasi yang telah berhasil itu. Namun perlu diketahui dan perlu diingat bahwasanya suatu inovasi tidaklah mutlak mencapai angka 100%. Karena kita tahu bahwa inovasi pasti memiliki jangka waktu yang katakanlah dia memiliki sisi positif dalam jangka waktu yang tertentu, seperti itu. Dan dalam teorinya ini, Schumpeter menggarisbawahi bahwasanya penting dalam pembiayaan inflasioner dan inovasi sebagai faktor utama dalam pembangunan ekonomi. Pembiayaan inflasioner ini sendiri adalah suatu metode yang tepat yang dapat dicoba dalam negara terbelakang juga, tidak hanya negara maju. Analisisnya dapat kita lihat dari segi kenaikan jangka panjang, produktivitas dan penyerapan surplus pada tenaga kerja di lapangan kerja yang menguntungkan dari akibat adanya suatu inovasi yang telah dijelaskan tadi. Meskipun teorinya diperuntukkan untuk menganalisis masalah kapitalisme di negara barat, namun hal ini dapat memberikan petunjuk bagi permasalahan negara terbelakang, yaitu tadi yang saya sebutkan, yaitu tentang inovasi. Sehingga inovasi itu tidak hanyalah dapat dimiliki atau dapat dilaksanakan atau dapat dipakai oleh negara barat saja, tetapi negara terbelakang juga bisa melakukan inovasi, sehingga dari situ perkembangan ekonomi bisa menjadi lebih baik. Pada part 6, kita akan mempelajari tentang teori pembangunan ekonomi Keynes. Nah, selanjutnya adalah teori pembangunan ekonomi Keynes. John Maynard Keynes tahun 1936 mengemukakan pemikiran yang kemudian dikenal dalam
teori ekonomi makro sebagai Keynesian Revolution atau revolusi Keynesian. Teori Keynes difokuskan atas permintaan agregat yang efektif di dalam negeri sebagai variabel strategis dalam mengatasi stagnasi faktor-faktor produksi. Permintaan agregat efektif di dalam negeri membentuk pengeluaran untuk konsumsi, pengeluaran untuk investasi, dan pengeluaran untuk pemerintah, menimbulkan dampak positif terhadap kegiatan ekonomi dan mengurangi pengangguran. Teori Keynes dilatar belakangi oleh situasi depresi pada tahun 1929 sampai 1930 sehingga dianggap relevan untuk tujuan stabilitas jangka pendek dan bukan untuk memecahkan persoalan jangka panjang dalam pembangunan. Keynes membuat pernyataan yang sangat revolusioner dalam ekonomi makro. Argumentasi Keynes yang esensial dibangun berdasarkan observasi. Dan observasi itu antara lain adalah pertama, pasar dalam tatanan ekonomi modern dapat terjebak dalam equilibrium kekurangan pekerjaan, dan underemployment equilibrium menunjukkan keseimbangan persediaan dan permintaan agregat tenaga kerja yang produksinya jauh di bawah angkatan kerja potensial, dan sebagai gantinya di luar kemauan tidak mendapat pekerjaan. Observasi Keynes yang kedua mengikuti observasinya yang pertama, yaitu melalui kebijakan moneter dan fiskal. Pemerintah dapat menstimulus ekonomi dan membantu menjaga produksi dan pekerjaan setinggi-tingginya. Untuk pola pendekatan Harrod terhadap proses pertumbuhan jelas menunjukkan ciri-ciri pokok pada kerangka analisis Keynes, baik dalam konseptualisasinya maupun perincian modelnya. Perhatian Keynes berkisar pada tingkat pendapatan yang stabil berdasarkan kesempatan kerja secara penuh, termasuk penggunaan kapasitas produksi yang terpasang. Kini oleh Harrod dipersoalkan dalam kondisi yang bagaimana dapat dicapai kestabilan pendapatan dan kesempatan kerja secara penuh dan yang dapat dipertahankan seterusnya dalam dinamika perkembangan ekonomi atau perekonomian dalam perkembangan yang dinamis. Dengan kata lain, dalam kondisi yang bagaimana dan dengan persyaratan apa terdapat suatu proses pertumbuhan yang berlangsung dalam equilibrium yang stabil. Perhatian Harrod dipusatkan pada persyaratan yang harus dipenuhi untuk memelihara equilibrium antara tabungan, investasi, pendapatan dalam dinamika pertumbuhan ekonomi. Analisis Harrod dalam bentuk formalnya disusun dalam satu kerangka agregatif. Dalam teori dinamikanya dipaparkan asas fundamental yang menyangkut faktor dinamika. Selanjutnya, dalam banyak hal telah menjadi lazim untuk menganggap teori Harrod dan gagasan yang dibeberkan oleh F.C. Domar sebagai satu kelompok analisis. Nah, teori Harrod-Domar menyimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh tingginya tabungan dan investasi. Kalau tabungan dan investasi rendah, pertumbuhan ekonomi masyarakat atau negara tersebut akan rendah juga. Hubungan antara pertumbuhan ekonomi, tabungan, dan investasi ini kemudian dirumuskan dalam rumus Harrod-Domar yang sangat terkenal hingga kini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pada part ke-7, kita akan mempelajari tentang tahap-tahap pertumbuhan ekonomi menurut Rustow. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi berikutnya, yaitu pada bab H kita akan mengenal tentang teori pertumbuhan ekonomi menurut Rustow. Teori tahap-tahap pertumbuhan ekonomi ini diklasifikasikan sebagai teori modernisasi. Artikel Walt Whitman Rustow yang dimuat dalam Economic Journal pada Maret 1956 berjudul The Take-Off in the Self-Sustained Growth pada awalnya memuat ide sederhana bahwa transformasi ekonomi setiap negara dapat ditelisik dari aspek sejarah pertumbuhan ekonominya hanya dalam 3 tahap. Yang pertama yaitu tahap prekondisi 3 landas, yang kedua tahap 3 landas, yang ketiga yaitu tahap kemandirian ekonomi yang terjadi secara terus-menerus.
Walt Whitman Rostow kemudian mengembangkan ide tentang perspektif identifikasi dimensi ekonomi tersebut menjadi 5 tahap kategori yang bukunya The Stages of Economic Growth, a Non-Communist Manifesto yang diterbitkan pada tahun 1960. Ia meluncurkan teorinya sebagai sebuah manifesto anti-komunis sebagaimana tertulis dalam bentuk subjudul. Rostow menjadikan teorinya sebagai alternatif bagi teori Karl Marx mengenai sejarah modern. Fokusnya pada peningkatan pendapatan per kapita, buku ini kemudian mengalami pembangunan dan variasi pada tahun 1978 dan 1980. Pembangunan dalam arti tujuan dianggap sebagai kondisi suatu negara yang ditandai dengan adanya yang pertama yaitu kemampuan konsumsi yang besar pada sebagian besar masyarakat, yang kedua yaitu sebagian besar non-pertanian, dan yang ketiga saat berbasis perkotaan. Tahap-tahap linear pertumbuhan ekonomi Rostow. Tahap-tahap pertumbuhan ekonomi yang linear inilah yang menjadi syarat pembangunan untuk mencapai status lebih maju. Rostow membagi proses pembangunan ke dalam 5 tahap, yaitu yang pertama, tahap masyarakat tradisional, tahap pembentukan persyaratan tinggal landas, yang ketiga, tahap tinggal landas, yang keempat yaitu tahap pergerakan menuju kematangan ekonomi, dan yang kelima yaitu tahap era konsumsi massal tingkat tinggi. Sekian presentasi dari kelompok 2 mengenai teori pembangunan ekonomi. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.